Halo semuanya, selamat malam. Kami dari kelompok 3 akan membagikan mengenai analisis sistem informasi akuntansi penjualan pada toko Citra Kerudung. Ini anggota tim kami, ada saya sendiri Rutinalda, ada Selisabetta, Citra Elisa, Nina Barokah, Siti Mutmainah, dan Miss Cindy. Selamat mendengarkan presentasi kami. Halo, saya Rutinalda Nasarani dengan NIM 63210856. Di sini saya akan membagikan sedikit mengenai metode penelitian, ruang lingkup, serta konsep dasar sistem yang digunakan oleh toko Citra Kerudung. Berikut yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Metode penelitian ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini memiliki beberapa karakteristik dan berikut adalah 5. Yang pertama, dalam penelitian ini penulis sebagai alat penelitian. Artinya peneliti sebagai alat utama dalam proses penelitian. Yang kedua, pengumpulan data yaitu dengan metode pengumpulan data berdasarkan pengamatan serta wawancara. Yang ketiga, sumber data berada dalam situasi yang asli dan ilmiah. Yang keempat, teori bersifat dasar dengan data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dapat dirumuskan kesimpulan dan teori. Yang kelima, data yang dikumpulkan bersifat deskriptif. Berikutnya mengenai ruang lingkup, pembahasan akan dibahas agar lebih fokus dan terarah, yaitu ruang lingkup permasalahan yang akan kami bahas di sini seputar kegiatan toko Citra Kerudung yang berlokasi di Tamrin City, Blok H32, lantai 5, nomor 67. Ruang lingkup yang dibahas mengenai proses akuntansi yang terjadi pada toko Citra Kerudung atau penerapan sistem informasi akuntansi pada toko Citra Kerudung. Selanjutnya, saya akan membagikan mengenai konsep dasar sistem. Sistem sangat berperan penting bagi manajemen pada semua tingkatan, terutama sistem informasi. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem dapat memenuhi apabila yang pertama, memiliki bagian-bagian yang saling berintegrasi dengan maksud untuk mencapai tujuan, dan bagian-bagian tersebut dinamakan subsistem. Yang kedua, harus memenuhi 3 unsur, yaitu ada input, proses, serta output. Sebuah sistem terdiri atas bagian-bagian atau komponen yang terpadu untuk suatu tujuan, yaitu adanya masukan, pengolahan data, serta keluaran. Saat ini sistem dapat dikembangkan hingga menyertakan media penyimpanan. Sistem banyak memberikan manfaat dalam memahami lingkungan sekitar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut A. O'Brien dan George Marcus, sistem informasi adalah kombinasi terorganisasi apapun dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber data, dan kebijakan, serta prosedur yang terorganisasi yang menyimpan, mengambil, mengubah, dan memisahkan informasi dalam sebuah organisasi. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media prosedur, dan pengendalian yang ditunjukkan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses sistem transaksi tertentu, memberikan sinyal pada manajemen, dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan. Berikut adalah uh, yang bisa saya bagikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Miss Cindy Marcella Simanjuntak, NIM 63210647. Saya akan menjelaskan yang pertama, ada definisi sistem. Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang. Yang pertama ada sistem abstrak. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Sistem ini berisi gagasan tentang hubungan manusia dan Tuhan. Yang kedua ada sistem fisik. Sistem fisik adalah sistem yang ada secara fisik. Contohnya sistem komputerisasi, sistem akuntansi, sistem produksi, sistem pendidikan, sistem sekolah, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada sistem tertentu. Sistem tertentu
adalah sistem dengan operasi tingkah laku yang dapat diprediksi, interaksi antara bagian dapat dideteksi dengan pasti sehingga kesabarannya dapat diramalkan. Yang keempat ada sistem tak tentu. Sistem tak tentu adalah suatu sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Yang kelima ada sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak dapat bertukar materi, informasi, atau energi dengan lingkungan. Sistem ini tidak berinteraksi dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Yang keenam ada sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya sistem perdagangan. Selanjutnya ada karakteristik sistem. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat sebagai berikut. Contohnya, yang pertama ada komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari jumlah komponen yang saling berinteraksi. Yang kedua ada batasan sistem. Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya. Yang ketiga ada lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Yang keempat ada penghubung sistem. Penghubung merupakan media penghubung antara subsistem dengan subsistem lainnya. Yang kelima ada masukan sistem. Masukan sistem atau input adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan dan masukan sinyal. Yang keenam ada keluaran sistem atau output. Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Yang ketujuh ada pengolah sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan dan menjadi keluaran. Dan sasaran sistem. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Selanjutnya ada klasifikasi dasar sistem. Sistem diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada sistem abstrak dan sistem fisik atau physical system. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, misalnya sistem teologi. Sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik, misalnya sistem komputer. Kedua ada sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia, misalnya sistem perputaran bumi. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi, misalnya sistem komputer. Sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Yang ketiga ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Baik, selamat malam semuanya. Saya Sifrelisa dengan NIM 632100783. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem informasi akuntansi seperti yang ada di slide. Sistem informasi akuntansi merupakan dasar untuk mendapatkan informasi yang tepat dan cepat. Tepat artinya data benar-benar berguna dan dapat dipercaya kebenarannya. Sedangkan cepat berarti informasi akuntansi dapat membuat perusahaan beroperasi secara efektif dan efisien, karena kegiatan akuntansi pada perusahaan atau organisasi menjadi cepat dan juga mudah. Di slide kita ada pengertian sistem informasi akuntansi menurut Bodnar dan Hapwood dalam Angga Dini, dan juga menurut Ron May dan Steinbart 2015. Di sini menurut Bodnar dan Hapwood, sistem informasi akuntansi merupakan sistem berbasis komputer dirancang untuk mentransformasikan data akuntansi menjadi informasi yang mencakup siklus pemrosesan transaksi, penggunaan teknologi informasi, dan pengembangan sistem informasi. Dan menurut Ron May dan Steinbart, sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan
mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Next slide. Selanjutnya, di sini ada komponen sistem informasi akuntansi. Di sini ada 6 ya. Yang pertama ada orang, yang kedua ada prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, pengendalian internal, dan pengukuran keamanan. 6 komponen sistem informasi akuntansi ini menurut Ronman dan Steinberg 2015. Orang merupakan komponen SIA yang digunakan dalam sistem. Dan prosedur dan instruksi digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Dan juga yang ketiga, data merupakan sesuatu mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. Dan perangkat lunak merupakan sesuatu yang digunakan untuk mengolah data. Lalu infrastruktur teknologi informasi terdiri dari komputer, peripheral, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA. Yang terakhir di situ ada pengendalian internal dan pengukuran keamanan. Komponen ini menyimpan data SIA. Selanjutnya, lalu ada komponen sistem informasi akuntansi. Di sini ada tabel. Komponen-komponennya ada hardware, software, brainware, prosedur, database, jaringan, dan komunikasi. Hardware itu mempunyai subkomponen, yaitu input, pengelolaan atau prosesor, dan memori, output, komunikasi. Jenisnya adalah fisik. Software itu ada sistem operasi, aplikasi sistem penerimaan, sistem pengeluaran, produksi, pengeluaran kas, penerimaan kas, sistem general ledger, dan laporan keuangan, jenisnya non-fisik. Dan brainware, subkomponennya ada manajer sistem informasi, analisis sistem informasi, ahli komunikasi, administrator database, programmer, operator, jenisnya adalah fisik. Dan prosedur ada rangkaian aktivitas atau transaksi dalam siklus penerimaan, produksi dan penggajian, pengeluaran, penerimaan dan pengeluaran kas, siklus GL dan pembuatan laporan keuangan, jenisnya adalah non-fisik. Lalu ada komponen database, subkomponennya eksternal data keuangan, konseptual data keuangan, internal data keuangan. Jenisnya adalah non-fisik juga. Lalu terakhir ada jaringan dan komunikasi, subkomponennya ada server, terminal, saluran komunikasi. Jenisnya adalah fisik. Next slide. Yang terakhir saya akan menjelaskan peralatan pendukung atau tool system ya teman-teman. Di sini ada basis data, ERD atau Entity Relationship Diagram, dan juga ada diagram activity. Basis data itu apa sih? Basis data atau database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Lalu ada entity relationship diagram, atau diagram hubungan entitas adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. ERD atau Entity Relationship Diagram merupakan pemodelan awal basis data yang paling banyak digunakan. Komponen-komponen terbentuknya ERD atau Entity Relationship Diagram itu ada entitas. Apa sih entitas? Entitas benda yang mempunyai data dan harus disimpan agar datanya dapat diakses oleh perangkat komputer. Lalu ada komponen atribut. Atribut merupakan field atau kolom data yang dibutuhkan dan disimpan dalam suatu entitas. Lalu ada relasi, merupakan menghubungkan antar entitas biasanya diawali dengan kata kerja. Lalu ada garis atau link yang berfungsi sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Dan yang terakhir ada komponen kardinalitas di dalam ERD itu, yang merupakan relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas yang lain. Nah, macam kardinalitas itu ada 3, yaitu ada one-to-one, one-to-many, sama many-to-many. Lalu yang ketiga, peralatan pendukung atau tool system itu ada diagram activity. Diagram activity atau activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak.
Nah, kegunaan activity diagram itu untuk perancangan proses bisnis, urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem atau user interface, rancangan pengujian, rancangan menu. Selanjutnya, ya, di sini di diagram activity itu ada simbol-simbol yang harus kita ketahui. Simbol yang pertama itu ada titik hitam ya, titik bulat hitam, atau bisa kita namakan start point atau initial. Node, fungsinya itu adalah status awal aktivitas sistem. Lalu simbol yang kedua adalah kayak persegi panjang ini. Keterangannya ini adalah activity atau action-nya. Fungsinya itu dilakukan oleh sistem, aktivitas yang dilakukan oleh sistem yang biasanya diawali dengan kata kerja. Lalu simbol yang ketiga itu ada decision, seperti ini simbolnya. Fungsinya itu untuk mengambil keputusan. Asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Lalu ada titik titik juga, tapi di tengahnya ada titik hitam juga. Ini merupakan endpoint atau activity final, yang fungsinya adalah sebagai status akhir yang dilakukan oleh sistem. Lalu di bawah ini ada simbol panah ya, panah dua di sebelah kanan, lalu ada panah yang satu sebelah kiri. Ini merupakan fork atau percabangan yang berfungsi asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Lalu ada simbol ini panahnya dua di sebelah kiri, lalu ada panah sebelah kanan ada satu. Ini merupakan join atau penggabungan. Fungsinya adalah asosiasi penggabungan di mana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu. Lalu ada swim lane. Fungsinya adalah memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi atau sebuah cara untuk mengelompokkan activity berdasarkan actor. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, slide-slide selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Selisabeta Marta Huta Barat dengan NIM 63210866. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan proses bisnis sistem berjalannya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah perusahaan. Di sini kami mempunyai toko yaitu toko Citra Kerudung. Jadi toko Citra Kerudung ini adalah toko yang berdiri pada tahun 2015. Di mana toko ini menjual berbagai macam fashion muslimah. Pemilik awal mulanya sudah merencanakan untuk membuka toko ini karena pemilik senang berjualan. Toko ini berlokasi di Tamrin City Blok H32, lantai 5 nomor 67. Awalnya toko ini membuka khusus untuk pembeli offline saja. Namun pada tahun 2019, semenjak pandemi COVID-19, toko ini mulai memasarkan produknya via sosial media, sehingga toko ini banyak diketahui oleh masyarakat. Next. Oke, selanjutnya di sini ada struktur organisasi si toko Citra Kerudung itu. Yang pertama ada pemilik, selanjutnya ada bagian pemasaran, dan yang ketiga ada bagian produksi. Saya akan jelaskan masing-masing. Nextnya, yang pertama ada pemilik. Perusahaan bisa berjalan dan berkembang karena pemilik yang menentukan semuanya. Di dalam toko ini, pemilik yang mengambil keputusan, baik itu persetujuan produksi barang, penentuan gaji karyawan, dan sebagainya. Di sini, pemilik biasanya akan selalu menerima laporan penjualan setiap harinya dari bagian pemasaran, sehingga pemilik akan tahu bahwa bisnisnya mengalami keuntungan atau kerugian. Selanjutnya ada bagian pemasaran. Pada toko ini, bagian pemasaran mengambil alih semua terkait penjualan baik itu promosi, pencatatan laporan, menghitung stok pengiriman barang kepada ekspedisi, dan lain sebagainya. Laporan yang sudah dibuat nantinya setiap akhir bulan akan disetor kepada sang pemilik, hingga akhirnya pemilik akan tahu penjualan dalam sebulan di tokonya itu. Selanjutnya ada bagian produksi.
Bagian ini yang akan menerima laporan dari bagian pemasaran. Jika barangnya habis, maka bagian produksi yang akan memproduksi barang yang habis tersebut sesuai permintaan dari bagian pemasaran, tentunya dengan persetujuan pemiliknya. Tentunya bagian ini sangat dibutuhkan karena menghasilkan barang pokok untuk dijual sehingga menghasilkan laba ataupun keuntungan. Next-nya. Nah, di sini kita selanjutnya ada di proses bisnis sistem berjalannya. Yang pertama ada prosedur pengecekan barang. Bagian pemasaran melakukan pengecekan barang setiap harinya. Jika barang yang ada di stok berkurang ataupun habis, maka bagian pemasaran akan membuat laporan ke bagian produksi, sehingga bagian produksi itu tersebut akan langsung memproduksi barang sesuai permintaan bagian pemasarannya. Yang kedua ada prosedur permintaan produksi barang. Laporan yang telah diterima dari bagian pemasaran tadi, bagian produksi tadi, akan langsung memproduksi barang sesuai permintaan dari bagian pemasaran, tentunya dengan persetujuan pemilik. Yang ketiga ada prosedur penerimaan barang. Setelah barang selesai diproduksi, bagian pemasaran akan menerima invoice atau nota yang berisi jenis barang, harga serta jumlah yang nantinya akan dicek oleh bagian pemasaran akan ditambahkan ke stok sebelumnya. Selanjutnya ada yang keempat yaitu proses penjualannya. Bagaimana sih proses penjualannya? Pembeli datang ke toko dan membeli barang. Jika barang yang dibeli dalam jumlah sedikit, maka bagian membuatkan invoice lalu mengirim tagihan dan melakukan proses pembayaran. Setelah itu mencatat di buku penjualan untuk selanjutnya nanti membuat laporan di akhir bulannya. Dan yang terakhir, proses laporannya. Setiap bulan, bagian pemasaran akan membuat rekapan semua laporan penjualan dan menyerahkan hasil laporan kepada pemilik perusahaannya. Oke, itu dia penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nina Baroka dengan NIM 63210721. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Activity diagram adalah teknik untuk menggambarkan logika prosedural, proses bisnis, dan alur kerja, atau biasa juga disebut dengan diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan activity diagram yang terdapat pada toko citra kerudung. Yang pertama itu ada activity diagram prosedur pengecekan barang, di mana bagian pemasaran akan mengecek persediaan, kemudian membuat laporan permintaan barang, dan bagian produksi akan menerima laporan permintaan barang. Next. Yang kedua itu ada activity diagram prosedur permintaan produksi barang. Proses dimulai saat bagian produksi menerima laporan permintaan barang, kemudian memproses atau membuat barang sesuai dengan permintaan, dan bagian pemasaran akan menerima barang yang sudah diproduksi. Oke, next. Yang ketiga ada activity diagram prosedur penerimaan barang. Proses dimulai saat bagian pemasaran menerima barang yang sudah diproduksi, kemudian menerima nota barang dan menambahkan barang ke list stok persediaan, dan bagian pemasaran juga akan menginformasikan nota kepada pemilik. Okay, next. Yang keempat ada activity diagram prosedur penjualan. Proses ini dimulai saat customer datang untuk memesan barang, kemudian bagian pemasaran akan menerima pesanan dan mengecek persediaan. Jika barang tidak tersedia, pesanan akan ditolak, dan jika barang tersedia, maka bagian pemasaran akan membuat invoice dan customer akan menerima tagihan, kemudian melakukan pembayaran. Setelah itu, bagian pemasaran akan menerima pembayaran dan memberikan barang kepada customer, dan customer akan menerima barang. Next. Yang kelima ada activity diagram proses laporan. Oke, proses ini dimulai saat bagian pemasaran membuat laporan keuangan atau penjualan,
kemudian menyerahkan laporan keuangan kepada pemilik, dan pemilik akan menerima laporan keuangan. Baik, yang keenam ada activity diagram proses penjualan keseluruhan. Proses dimulai saat admin update informasi, kemudian kelola data produk, dan pemilik toko akan terima data produk. Kemudian toko citra akan memajang atau memasukkan produk, kemudian customer akan memilih produk, kemudian akan order, dan akan ada transaksi. Kemudian transaksi tersebut akan dikelola oleh admin untuk dijadikan laporan penjualan, dan laporan penjualan tersebut akan diterima juga oleh pemilik toko. Setelah admin membuat laporan penjualan, kemudian akan mengirim produk kepada customer, dan customer akan menerima produk. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sitina dengan NIM 32107. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi sistem berjalan. Di dalam spesifikasi sistem berjalan itu ada dua. Itu yang pertama ada dokumen masukan, yaitu semua dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh data-data yang nantinya akan diproses untuk menghasilkan keluaran yang dinamakan output. Kemudian yang kedua yaitu ada dokumen keluaran, adalah suatu bentuk dokumen yang mendukung kegiatan manajemen serta merupakan dokumen dari hasil catatan laporan. Adapun contohnya, seperti kita bisa lihat di slide, di sini ada nama dokumennya yaitu nota pesanan untuk dokumen masukan, kemudian yang berfungsi sebagai data pesanan barang, kemudian sumbernya itu dari customer dengan tujuan pemasaran, medianya yaitu kertas dengan jumlah 1 lembar. Kemudian kita bisa lihat kembali di slide, ada contoh dokumen keluaran, yaitu dengan nama dokumen nota penjualan yang berfungsi sebagai bukti pelunasan transaksi yang bersumber dari bagian pemasaran, kemudian untuk customer dengan media kertas dan jumlah 1. Disetujui fungsi sebagai laporan penjualan dengan fungsi sebagai kumpulan data transaksi, kemudian sumbernya itu bagian pemasaran dengan tujuan benar, kemudian media adalah buku. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian selanjutnya yaitu permasalahan pokok. Jadi di sini kita sudah melakukan riset di toko Citra Kedung. Di sini kita menemukan beberapa hambatan. Yang pertama yaitu ada sistem di toko ini masih menggunakan sistem manual, sehingga untuk proses pencatatan penjualan masih menggunakan pembukuan rentan akan kerusakan yang hilang, yang berdampak buruk terhadap kinerja perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu mengecek stok menggunakan sistem manual, sehingga sering terjadi kesalahan stok yang menyebabkan proses penjualan terhambat karena tidak adanya stok barang tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu ada masalah seperti kurang akuratnya jumlah persediaan toko karena tidak menggunakan sistem, sehingga persediaan barang tidak tercatat rapi dan sering terjadi kesalahan stok. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian di sini ada pemecahan masalah dari masalah yang di atas. Jadi di sini kita sudah melakukan riset atas permasalahan yang terjadi. Kemudian kita ada jalur alternatif yang bisa digunakan di toko Citra Kedung tersebut. Itu yang pertama dengan menggunakan aplikasi keuangan agar proses pencatatan penjualan, pendapatan, dan pengeluaran jumlah stok lebih akurat dan tidak terjadi kesalahan stok. Kemudian yang kedua, apabila sudah menggunakan aplikasi, proses kinerja lebih efektif dan cepat. Kemudian pencatatan pengeluaran dan stok akan tercatat di sistem dengan rapi sehingga tidak terjadi kesalahan pencatatan. Kemudian terakhir dari pemecahan masalahnya itu untuk pelaporan menjadi lebih mudah. Pemilik akan mengetahui bisnisnya mengalami kerugian atau keuntungan selama periode yang ditentukan. Berikut sedikit yang bisa kami sampaikan lewat presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan biarkan apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan selamat malam.